Eh, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Um, Eh, Langsung aja kita mulai ya kajian kita hari ini dengan Ustadz Ariful Bahri MA ya, sedikit biografi dari Ustadz ini. Ustadz Ariful Bahri MA ini berasal dari Provinsi Riau ya, Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menempuh pendidikan sejak 2008, mulai dari S1 sampai dengan S3 di Universitas Islam Madinah, UIM, khususnya di jurusan Akidah di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Akurat. Beliau juga hafiz Al-Quran sejak madrasah aliyah dan dikenal aktif dalam menghafal Al-Quran. Pengabdian beliau di Masjid Nabawi, kajian berbahasa Indonesia sejak tahun 2019. Dr. Ariful Bahri menjadi satu-satunya pengisi kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi, khususnya di Gate 19 ya. Biasanya areanya ba'da maghrib dan sampai ke Isya setiap hari ya. Kemudian ya biasanya kalau di saya juga waktu lewat di pintu 19 juga pernah melihat Ustadz ini ya. Jadi biasanya dihadiri oleh banyak jemaah ya, mungkin ada 300-an mungkin ya. Bukan bukan hanya dari negara kita ya, mungkin dari negara-negara berbahasa Melayu, mungkin dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam juga ada beberapa, mungkin dari Filipina dan Thailand ya. Em, Kemudian ya saya rasa itu biografi singkat dari Ustadz kita hari ini. Selanjutnya kita serahkan materi kajian hari ini kepada Ustadz Ariful Bahri MA. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesempatan kemudahan kepada kita bersama untuk bersua berjumpa walau secara online. Namun tujuan kita tidak lain adalah ingin belajar tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedikit tentang perjuangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di antara salah satu ungkapan yang disebutkan oleh cucu Nabi itu sendiri, namanya adalah Zainal Abidin atau Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Dia pernah menyebutkan, kami mengajarkan anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami tentang sejarah perjuangan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami ajarkan kepada mereka tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ini merupakan di antara salah satu motivasi terpenting bahwa di antara sifat kaum muslimin, mereka mempelajari sosok seorang manusia yang paling mulia dan manusia yang paling berjasa dalam kehidupannya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kepada Bapak Ibu para profesor, rekan sejawat dan juga secara umum Pogi Jaya Mengaji, alhamdulillah kami mengucapkan jazakumullahu khairan, dan secara khusus kepada Pak Dokter Boy selaku moderator, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan menjaga kita bersama. Insya Jazakallah. Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor sesuai dengan tema dan tajuk yang telah disebutkan, faktor-faktor yang mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang namanya Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu ada beberapa peperangan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang Nabi ikut di dalamnya, ada yang Nabi tidak ikut di dalamnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ikut dalam peperangan tersebut, maka dinamakan dengan ghazawat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut, maka disebut dengan saraya atau dengan bahasa yang lainnya. Nah, peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 19, sebagaimana sebagian pendapat para ulama ahli sejarah. Namun tidak semuanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebahagian penting yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dan salah satunya adalah Fathu Mekkah. Fathu Mekkah ini artinya pembebasan kota Mekkah dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dan kita harus ingat, momen Fathu Mekkah itu merupakan momen yang paling indah dan yang paling bersejarah. Bahkan orang-orang yang dinamakan dengan hijrah atau yang kita kenal dengan muhajirin, kaum muhajirin itu bukan orang yang hijrah dari Mekkah menuju Madinah, bukan. Kaum muhajirin itu adalah orang yang hijrah dari Mekkah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi tahun ini merupakan tahun penentu. Sebelumnya semua yang masuk Islam. Kemudian mereka pergi dari Mekkah menuju Madinah. Maka mereka bisa mendapatkan titel muhajirun. Namun kalau sekiranya setelah terjadi peperangan ini atau Fathu Mekkah, maka tidak ada lagi yang namanya istilah al-muhajirun. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali mengulang sedikit. Dulu ada salah satu peperangan yang namanya adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Dan ini adalah perang terakhir yang mana orang-orang musyrikun datang ke kota Madinah. Dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin kemenangan, dikala terjadi perang Khandaq atau yang kita kenal dengan perang Parit atau juga yang kita kenal dengan perang Ahzab yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab juz 21 dan juga juz 22. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an bahkan salah satu surat dinamakan dengan Al-Ahzab dan itulah perang Khandaq. Kemudian setelah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah ini mereka tidak akan pernah lagi kembali ke kota Madinah. Dan itu merupakan di antara awal sejarah Fathu Mekkah. Karena dikala terjadi perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah ini, artinya setelah peperangan ini, mereka orang-orang Mekkah tidak akan pernah lagi kembali ke kota Madinah. Artinya mereka tidak akan pernah kembali ke kota Madinah untuk menyerang kota Madinah. Tidak akan pernah. Sehingga kita kenal pada tahun berikutnya orang-orang Mekkah tidak pernah lagi kembali ke kota Madinah. Dan orang Madinah lah yang mereka akan pergi ke Mekkah. Artinya Allah telah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Sehingga mereka sekarang bukan lagi bertahan. Tapi mereka yang keluar. Dan itu awalnya adalah dikala terjadi perang Khandaq. Kemudian setelahnya, tahun berikutnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dikala Nabi berjalan dari Madinah menuju Mekah, maka sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah itu adalah tempat yang menjadi batasan tanah haram yang ada di Mekah. Karena di Mekah itu tanah haramnya dan tanah halalnya ada namanya Hudaybiyah. Ada namanya Tan'im atau yang kita kenal dengan Masjid Aisyah. Ada lagi yang namanya Ji'ranah. Ada lagi yang namanya Masjid Namirah. 4 tempat ini merupakan batasan pembatas antara tanah haram Mekah dengan tanah halalnya. Salah satunya adalah Hudaybiyah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umrah yang pertama, maka umrah ini disebut dengan umrah Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Maka di saat itulah tiba-tiba orang-orang musyrikun mereka menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak boleh masuk. Kaum muslimin mereka tidak boleh menginjakkan kaki ke Ka'bah al-Musyarrafah. Maka di saat itulah terjadi perjanjian damai. Perjanjian itulah yang disebut dengan baiat atau perjanjian antara Nabi dengan orang-orang musyrikun, yang mana juga di sana ada namanya baiat Hudaybiyah atau bai'atur ridwan. Terlepas daripada itu semua, di antara salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa kaum muslimin tidak boleh memasuki Mekah pada tahun tersebut
dan boleh masuk Mekah pada tahun berikutnya. Itu adalah isi perjanjian yang pertama. Kemudian juga di antara isi perjanjian yang lainnya, bahwa terjadi genjatan senjata antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Mekah selama 10 tahun. Itu adalah di antara isi daripada perjanjian tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke kota Madinah. Kemudian tahun ke-7 Hijriah, tahun berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melaksanakan ibadah umrah sesuai dengan isi perjanjiannya, bahwa kaum muslimin mereka tidak boleh melaksanakan ibadah umrah pada tahun ke-6, boleh pada tahun berikutnya. Maka pada tahun berikutnya dinamakan dengan umrah qadha, yaitu umrah pengganti daripada umrah sebelumnya. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pulang ke kota Mekah setelah melaksanakan ibadah umrah. Kemudian tiba-tiba pada tahun ke-8 Hijriah, maka ada sebahagian orang-orang musyrikun, mereka melanggar perjanjian yang telah disepakati antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebahagian kabilah mereka melanggar, mereka menyerbu, mereka tidak lagi mengindahkan aturan-aturan kesepakatan yang telah disepakati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Quraisy. Maka oleh karena itulah yang menyebabkan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus pergi ke Mekah untuk melaksanakan yang namanya Fathu Mekah. Jadi Fathu Mekah yang sesungguhnya bukan hanya Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, tidak. Fathu Mekah yang sesungguhnya itu dimulai pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dikala terjadi perang Khandaq, Nabi mengatakan mereka tidak akan pernah lagi kembali ke kota Madinah. Itu adalah awal daripada kemenangan. Kemudian pada tahun ke-6, dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pada tahun ke-7, puncak dari kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah dikala Allah bebaskan Mekah dari kekufuran dan kesyirikan, atau yang kita kenal dengan Fathu Mekah. Apa penyebabnya, faktornya? Karena sebahagian orang-orang Mekah dan sebahagian sekutu orang-orang Mekah, mereka mengkhianati isi perjanjian antara mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengatur strategi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau Nabi melakukan peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan kepada para sahabat, kita akan pergi ke daerah tersebut agar para sahabat mereka bersiap-siap. Namun dikala terjadi Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat salah satu strategi untuk membutakan mata orang-orang yang ingin mencari informasi tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ammi alaihim khabarana. Ya Allah, jangan sampai berita kami akan pergi ke Mekah diketahui oleh siapapun. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengatur strategi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Mekah. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berangkat ke Mekah, ada salah seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini, dia adalah seorang anak angkat yang dulu tinggal di Mekah. Dia tidak punya keluarga, kecuali anak dan istrinya. Kemudian dia ingin memberitahukan kepada orang-orang Quraisy bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi ke Mekah dengan pasukan yang besar. Tujuannya supaya orang-orang Quraisy berterima kasih kepadanya. Dan dengan berterima kasihnya orang-orang Quraisy kepada Hatib, sehingga dengannya Hatib berharap agar nanti mereka melindungi keluarga yang ada di Mekah. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, dia mengutus seorang wanita yang diberikan upah kepadanya untuk mengirimkan surat kepada orang-orang Mekah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Pada akhirnya wanita ini ditangkap oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian wanita ini diminta kepadanya mana surat yang diberikan oleh Hatib. Wanita ini pada awal mulanya tidak mau memberikan. Ternyata dia menyimpan di rambutnya yang diikat. Artinya ikhwatul Islam dia simpan di sana. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Hatib dan mengatakan, wahai Hatib, kenapa engkau menulis surat kepada orang-orang Mekah? Maka di saat itulah Hatib menjelaskan, ya Rasulullah,
Aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Rasulnya. Aku tidak kufur. Aku tidak murtad. Tapi ya Rasulullah, setiap orang punya keluarga di Mekah untuk melindungi keluarganya. Sedangkan saya tidak punya. Maka aku berharap agar ada nanti di antara orang-orang Mekah yang melindungi keluargaku. Di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Hatib, dan Nabi mengatakan kepada sahabat yang lainnya, Hatib itu adalah orang yang ikut dalam perang Badar, dan semua yang ikut dalam perang Badar maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kemudian terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, Bapak Ibu rahmani wa rahimakumullah, karena Fathu Mekah itu memiliki cerita yang indah. Dan di antaranya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para sahabatnya yang jumlahnya 10.000, maka di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memasuki Mekah adalah pergi ke sebuah tempat yang namanya Hajun. Hajun itu adalah tempat di mana istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di sana, atau tidak jauh dari perkuburan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, ini adalah hasil daripada perjuangan kita bersama. Namun qaddarullah, engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak melihat hasil daripada perjuangan tersebut. Namun sekarang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana kemenangan yang pernah dulu dijanjikan. Itu merupakan di antara salah satu yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan bagaimana makna daripada cinta yang sesungguhnya, terutama kepada salah seorang wanita yang berjasa dalam kehidupan dirinya, yaitu ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelahnya, ikhwatul Islam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dikala terjadi Fathu Makkah, dikala terjadi kemenangan, ikhwatul Islam, tentunya banyak pelajaran yang harus bisa kita ambil. Dan salah satu pelajaran yang paling indah adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mudah memaafkan orang-orang yang pernah bersalah. Itu merupakan di antara bentuk kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, ikhwatul Islam, ibunda Khadijah. Tahukah kita mengapa ibunda Khadijah meninggal? Tentu jawabannya adalah karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, tapi ada penyebabnya. Di antara salah satu penyebabnya karena ibunda Khadijah ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di baikot selama 3 tahun lamanya. Yang di baikot itu adalah kabilah Nabi. Tapi ibunda Khadijah tidak pernah meninggalkan Nabi walau dalam keadaan tersulit. Kemudian ibunda Khadijah bersama suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian di baikot selama 3 tahun. Setelah selesai baikot ini, ibunda Khadijah sudah tua. Bukankah dia menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang menyebutkan umurnya sudah 40 tahun. Artinya kalau ibunda Khadijah di baikot umurnya lebih daripada 60 tahun. Seorang wanita yang berlebih umurnya 60 tahun tentunya sudah mulai banyak. Apalagi kalau sekiranya di baikot, makan tidak sempurna, tapi demi cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai baikot, maka ibunda Khadijah sakit-sakitan. Kemudian setelahnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ingat atau selalu ingat akan perjuangan Khadijah. Tidakkah kita tahu mengapa putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab meninggal? Zainab itu meninggal, ikhwatul Islam, salah satu penyebabnya adalah gara-gara jatuh dari onta. Tahukah kita mengapa Zainab jatuh dari onta? Itu gara-gara orang Quraisy. Ketika Zainab ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka mereka menusuk paha onta yang ditunggangi oleh Zainab, sehingga dengannya onta tersebut bergerak. Maka dengan onta tersebut bergerak, Zainab pun jatuh darinya, menyebabkan Zainab keguguran, menyebabkan Zainab patah tulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingat akan itu semua. Belum lagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terzalimi. Terlalu banyak kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sekarang, ikhwatul Islam, Mekah dan orang-orang yang dulu zalim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah kekuasaan Nabi. Kalau sekiranya Nabi mengatakan bunuh orang-orang yang dulu mencelakai anakku, bunuh dulu orang-orang yang mencelakai keluargaku, mudah bagi Nabi mengatakan yang demikian. Tapi bukan sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu adalah di antara salah satu sifatnya adalah sangat suka memaafkan. Karena di antara salah satu sifat baginda Nabi memiliki hati yang bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segalanya. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, dikala orang-orang Mekah berkumpul, mereka menunggu salah seorang sahabat namanya adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Al-yaum yaumul malhamah." Hari ini akan terjadi peperangan yang besar. Seolah-olah dia mengatakan, hari ini adalah hari di mana kita akan balas kalian wahai orang-orang Mekah. Kalian dulu yang zalim kepada Nabi, kalian dulu yang zalim kepada kaum muslimin. Sebenarnya Sa'ad tidak salah. Dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sifatnya bukan demikian. Di saat itulah orang-orang Mekah berkumpul. Kemudian yang pertama kali berbicara selaku pemimpin orang-orang Mekah adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ada dua. Yang pertama Abu Sufyan, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah istri baginda Rasulullah yang namanya adalah Hindun. Kemudian yang kedua adalah Abu Sufyan, anaknya Al-Harith. Dan Harith itu adalah paman Nabi yang pertama. Anaknya Abdul Muttalib yang tertua. Sedangkan ayah Nabi Abdullah, anaknya Abdul Muttalib yang paling muda. Dia juga dinamakan dengan Abu Sufyan. Dan kedua-duanya memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu mertua Nabi memusuhi Nabi, yang kedua sepupu Nabi juga memusuhi Nabi. Jadi yang memusuhi Nabi itu bukan orang lain, tapi keluarga Nabi itu sendiri. Yang satunya sepupu Nabi, yang satunya adalah mertua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Sufyan, kedua-duanya, alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, maka tentunya sebagai seorang pemimpin, Abu Sufyan harus memulai berbicara. Kira-kira apa yang diucapkan oleh Abu Sufyan ingin meminta maaf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari situlah ikhwatul Islam, sejarah kembali terulang. Kita harus tahu, belajar sejarah itu cerita lama, tapi cerita lama itu akan selalu berulang, dan berulang. Makanya kenapa di dalam Al-Quran lebih banyak cerita tentang manusia, bukan cerita tentang dunia, bukan cerita tentang kemajuan yang ada di dalamnya, karena manusia sifatnya akan selalu sama dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir. Manusia akan tetap menjadi manusia. Sifatnya akan sama, karakternya akan sama, ceritanya pun akan sama. Kita lihat misalnya dikala Allah menceritakan orang-orang yang dulu curang dalam timbangan. Sekarang juga banyak orang yang curang dalam timbangan. Allah ceritakan dulu orang-orang yang mendatangi sesama jenis. Sekarang juga masih banyak orang yang melakukan demikian. Itu semuanya diceritakan oleh Allah di Al-Quran. Dan sejarahnya kembali berulang dan berulang. Dan di antara salah satu sejarah yang paling indah adalah cerita tentang Nabi Yusuf. Dikala beliau memaafkan saudara-saudara yang dulu ingin membunuhnya. Saudara yang dulu menyebabkan dia menjadi seorang budak. Saudara dulu yang menjadikan dia terpisah dari ayah yang dia cintai. Saudara dia yang menyebabkan dia di penjara. Semuanya gara-gara saudaranya. 30 tahun dia berpisah dengan ayahnya. Ada yang menyebutkan 40 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Yang menzalimi dirinya bukan orang lain, saudaranya sendiri. Sama dengan baginda Nabi. Yang zalim kepadanya bukan orang lain. Sepupunya, mertuanya, orang-orang yang terdekat dengannya. Secara nasab, pamannya, Abu Lahab, itu adalah orang-orang yang zalim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Yusuf, agar kita tahu sejarah itu sama, sejarah itu akan berulang. Maka di saat itulah saudara Nabi Yusuf, ketika mengetahui yang menjadi pemimpin itu adalah Nabi Yusuf, saudara yang mereka zalimi, maka di saat itulah mereka mengatakan, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Wahai Yusuf, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu dari kami. Dan kami ini adalah orang-orang yang bersalah. Maafkan kami. Itu adalah ucapan daripada saudara Nabi Yusuf yang dulu zalim kepada saudaranya.
Kalimat ini jugalah yang diucapkan oleh Abu Sufyan ketika ingin minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Sama kalimatnya. Kemudian apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah Nabi Yusuf mengatakan kalian dulu, kalian dulu, kalian dulu yang zalim, kalian dulu yang ingin membunuh diriku? Tidak. Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Dan di antara salah satu sifat mereka, paling mudah untuk memaafkan kezaliman orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya. Karena seseorang yang tidak bisa memaafkan orang lain, maka yang menyebabkan sakit dan yang menjadi sakit itu adalah orang yang tidak mau memaafkan. Karena dikala kita tidak memaafkan, kita akan selalu sakit. Karena sakit itu biasanya asal mulanya adalah dari hati. Sehingga di antara sifat yang paling indah adalah sifat para nabi. Dan salah satunya adalah mudah sekali memaafkan orang yang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Apa kata Nabi Yusuf? Qal la tasriba alaikumul yaum. Jangan kalian merasa hina, wahai saudaraku. Yaghfirullahu lakum. Allah pasti akan maafkan kalian. Artinya kalau Allah maafkan kalian, aku lebih pantas untuk memaafkan kalian. Kalimat Nabi Yusuf inilah yang juga diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Aku akan maafkan kalian semuanya wahai orang-orang Mekah, walau kalian zalim kepada diriku, walau kalian zalim kepada keluargaku, kepada istriku, kepada semua kaum muslimin. Aku maafkan kalian. Izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian adalah orang-orang yang bebas semuanya. Aku tidak akan pernah hukum kalian. Aku tidak akan pernah balas dendam kepada kalian. Dan kalimat inilah yang menyebabkan pada akhirnya orang-orang Mekah mereka menangis. Mereka minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang lembut hatinya, yang tidak pantas dizalimi. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, atau yang kita kenal dengan Fatu Mekah, terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya ikhwatul Islam, di antara salah satunya, dikala Nabi sampai di Mekah, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawaf, atau yang kita kenal dengan tawaf sunnah. Karena memang bagi kita yang dimudahkan oleh Allah pergi ke sana, maka pertama kali yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Baik dalam keadaan melaksanakan ibadah umrah atau tidak melaksanakan ibadah umrah. Nabi pada waktu itu tidak melaksanakan ibadah umrah. Namun Nabi tetap melaksanakan tawaf. Nabi tawaf dengan menggunakan ontanya. Kemudian setelahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan patung-patung yang ada di dalamnya. Karena patung itu merupakan di antara salah satu yang dilarang di dalam agama kecuali karena kemaslahatan. Orang-orang Quraisy mereka membuat patung Nabi Ibrahim dan patung Nabi Ismail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dorong patung tersebut dengan busur panahnya sehingga jatuh hancur, dan Nabi mengatakan, sungguh dusta orang-orang jahiliyah. Mereka menuduh Nabi Ibrahim dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Sehingga mereka menganggap semua yang mereka lakukan itu adalah bersumber dari Nabi Ibrahim. Padahal tidak. Mereka berdusta atas nama Nabi Ibrahim. Kemudian setelah patung itu dihancurkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Mekkah Al-Mukarramah atau ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Nabi salat di dalamnya. Kemudian setelahnya apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada yang masuk di dalam Ka'bah kecuali orang-orang yang diinginkan oleh Allah dan orang-orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Artinya yang masuk Ka'bah bersama Nabi pada waktu itu disaksikan oleh semua kaum muslimin yang hadir. Itu adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Tahukah kita siapakah yang masuk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Ka'bah pada waktu itu? Bukan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal kita tahu bagaimana kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Bukan pula Umar. Kita tahu bagaimana kemuliaan Umar. Bukan Utsman. Bukan Ali, bukan sahabat yang lainnya. Tapi yang masuk ke dalam Ka'bah bersama Nabi memiliki sifat
yang sama, yaitu sama-sama berkulit hitam, sama-sama berambut keriting, sama-sama berhidung pesek, tapi mereka adalah orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Rasulnya untuk masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah, agar kita tahu agama Islam adalah agama yang paling mulia dan memuliakan siapapun yang mulia. Di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aina Bilal? Mana Bilal? Kemudian Bilal mengatakan, Labbaika ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, wahai Bilal, dulu di mana kamu disiksa oleh orang-orang Quraisy? Dulu di mana kamu diazab? Di mana? Maka Bilal menunjukkan, ya Rasulullah, saya disiksa di sini. Kemudian pada akhirnya Bilal dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk wahai Bilal, masuk ke dalam Ka'bah. Dan semua orang menyaksikan Bilal, seorang mantan budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang berkulit hitam, berambut keriting, berhidung pesek, tapi dia diinginkan oleh Allah masuk ke dalam Ka'bah bersama Nabi di awal Fathu Mekah. Kemudian siapa lagi? Usama. Siapa itu Usama? Anaknya Zaid. Siapa itu Zaid? Anak angkat Rasulullah SAW dahulunya. Zaid ini punya anak namanya Usama. Usama ini, dia juga berwarna berkulit hitam, berambut keriting, sama dengan Bilal. Kemudian Nabi SAW memanggilnya, Aina Usama? Mana Usama? Maka Usama masuk, padahal dia masih kecil. Kurang lebih 19 tahun, 18 tahun. Tapi dia selalu berjuang bersama Nabi SAW. Kemudian dua orang inilah yang masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah, disaksikan oleh kaum muslimin. Warna kulitnya hitam, rambutnya keriting. Seolah Nabi SAW menyampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, coba saksikan, yang masuk ke dalam Ka'bah adalah orang yang diinginkan oleh Allah, orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Tapi lihat warna kulitnya, tapi lihat bagaimana bentuk tubuhnya. Karena agama tidak pernah menjadikan bentuk tubuh dan warna kulit sebagai standar iman dan takwa. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa. Ada Abu Bakar di sana, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada pembesar sahabat. Tapi kenapa harus Ali? Kenapa harus Usama? Kenapa harus Bilal? Karena Nabi ingin mengajarkan kaum muslimin bahwa yang meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara sejarah singkat yang berkaitan dengan Fathu Mekah, kemudian faktor kenapa terjadi Fathu Mekah, kemudian apa yang terjadi setelah Fathu Mekah. Karena ikhwatul Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah kurang lebih 9 hari. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sana 9 hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kaum muslimin bagaimana keedah-keedah yang terpenting. Dan di antara keedah yang harus dijaga oleh kaum muslimin adalah diharamkan bagi kaum muslimin darah, harta, dan kehormatan. Apa makna dari kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa kaum muslimin harus menjaga yang namanya darah. Yang kedua, kaum muslimin harus menjaga yang namanya harta. Tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan kebenaran. Kemudian dan yang terpenting adalah tidak boleh satupun kaum muslimin yang menjatuhkan muslim yang lainnya, atau mereka yang bercerita tentang kehormatannya, maka itu merupakan di antara sebuah kezaliman yang nyata, dan itu dihapuskan dalam agama dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Oleh karenanya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan di antara pemaparan singkat ya, cerita tentang faktor pendorong kenapa terjadi Fathu Mekah, kemudian apa yang terjadi di Mekah, kemudian bagaimana keadaannya, yang mana setelah ini tidak ada lagi yang namanya muhajirin, karena muhajirin itu ikhwatul Islam, itu ada sebelum terjadi Fathu Mekah. Maka siapapun yang pergi ke Mekah, atau siapapun yang pergi ke Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah, maka mereka bisa dinamakan dengan kaum muhajirin. Barakallahu fikum, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak berlama-lama menjelaskan pemaparan singkat tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikala terjadi Fathu Mekah.
Dan sekarang kita serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Bay. Mungkin kita masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Hmm, mana ya? Baik. Baik, barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada moderator dan kami mohon maaf ada sedikit terjadi kesalahan koneksi. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan, Ustadz Ariful Bahri. Terima kasih atas tausiah materinya yang sangat baik sekali. Cukup menambah wawasan kita yang selama ini memang masih belum banyak yang mungkin paham mengenai kajian hari ini yang topiknya faktor-faktor uh, yang mendorong keberangkatan ke Mekah tahun 8 Hijriah. Untuk semua yang hadir hari ini melalui join Zoom, mungkin dapat meng- bertanya langsung kepada Ustadz kita hari ini, Ustadz Ariful Bahri. Kami persilahkan, mungkin bisa ada beberapa dari chat ya. Hmm. Iya, kepada akhwat Ibu Putri Swasti, ya, yang sudah mengangkat tangan, kami persilahkan, mungkin em, bisa langsung bertanya ya kepada Ustadz ya. Nah, jazakallahu khairan, Dr. Boy. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ya, Ustaz. Ustaz, Afwan, bisa dimurojaah sedikit, Ustaz. Masalah maaf, memaafkan tadi, Ustaz. Ini perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan berbeda, Ustaz, kepada Hindun binti, uh, aduh, lupa lagi, dengan Wahsi gitu, Ustaz. Hindun binti Utbah dan Wahsi bin Harb gitu, Ustaz. Sama-sama menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Wahsi sendiri hadir di majelis Rasulullah, Ustaz. Dalam hal ini berarti Rasulullah masih luka hati gitu ya, Ustaz ya. Nah, bagi kita yang sudah memaafkan juga terkadang untuk tidak mau berteman lagi, tidak mau berdekat lagi itu diperbolehkan ya, Ustaz ya. Tidak mau gabung dengan komunitasnya lagi, berarti itu sah-sah saja ya, Ustaz, untuk menjaga hati. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada ibu kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Taib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Memang masalah ini adalah masalah yang melanda seluruh kaum muslimin. Masalah menjaga hati, bagaimana supaya hati kita ini bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun hidup ikhwatul Islam tentunya memiliki suka dan duka. Namun contoh yang terindah yang bisa kita ambil tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Rasul kita dan juga para sahabat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita menjawab, kita ingin menyebutkan salah satu kisah yang sangat indah ya. Salah satunya adalah kisah yang dilalui oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di mana Abu Bakar As-Siddiq dia pernah melalui masa-masa yang sulit bagi dirinya. Dan masa tersebut tidak lain tidak bukan adalah ketika putrinya dituduh melakukan perbuatan zina. Wal'iyadzubillah. Ibunda Aisyah pernah dituduh melakukan perbuatan zina. Berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berat bagi ayahnya, berat bagi ibunya, berat bagi keluarganya. Jangankan Nabi, kita saja dikala melihat dan mendengarkan kisah ini,
sakit hati kita mendengarkannya. Kenapa ada orang yang tega menuduh istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan nista, waliyadzubillah. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu yang ikut bergabung bercerita adalah orang yang dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Keponakannya. Keponakan Abu Bakar ini, dia adalah seorang yang miskin. Dia adalah seorang yang selalu diberikan belanja oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jangankan membela sepupunya Aisyah, dia ikut bergabung menceritakan Aisyah juga termasuk orang yang melaksanakan perbuatan atau melakukan perbuatan nista tersebut, waliyadzubillah. Kemudian 1 bulan lamanya Aisyah berada dalam kesedihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berada dalam kesedihan. Abu Bakar juga berada dalam kesedihan. Kaum muslimin berada dalam kesedihan. Kisah yang berat, tuduhan yang tidak ringan. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, Allah turunkan bahwa Aisyah adalah seorang wanita yang suci. Nah, dikala Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut, maka Nabi bahagia, Abu Bakar bahagia, Ruman bahagia, semua keluarga bahagia. Kemudian salah satu yang berbahagia adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan dia pun mengatakan kepada keponakan yang tadi menuduh sepupunya melaksanakan perbuatan nista, aku tidak akan lagi memberikan belanja kepadamu. Di saat itulah ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian menyukai apabila Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan kalian, tapi dengan syarat maafkan orang lain? Dikala ayat ini turun ikhwatul Islam, maka di saat itu Abu Bakar mengatakan, ya Allah, aku akan maafkan dia. Aku akan kembali memberikan kepadanya belanja. Kemudian Allah abadikan ceritanya di dalam Al-Quran untuk dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Nah, memaafkan orang lain itu bukan perkara yang ringan. Memaafkan orang lain bukan perkara yang mudah. Tapi bukan berarti kita tidak sanggup untuk melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memaafkan, jangankan Hindun, jangankan Wahsy. Tadi kita telah menyinggung sedikit, ada salah seorang yang namanya Hubar. Hubar ini adalah orang yang dulu menusuk onta putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab. Dikala ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Zainab menaiki onta, ditusuk onta ini oleh Hubar. Ditusuk oleh Hubar dan juga oleh saudaranya, sehingga onta ini jatuh. Dan terjatuhlah Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Keguguran, patah tulangnya, pendarahan. Itu yang dirasakan oleh Zainab. Dan itulah yang menyebabkan dia sakit. Dan itulah yang menyebabkan pada akhirnya dia meninggal. Nabi SAW mengatakan, cari Hubar. Hidup atau mati, cari dia. Karena dia yang zalim kepada anakku. Pada akhirnya apa yang terjadi? Hubar ini masuk Islam. Bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW maafkan dia. Tidak ada satupun yang tidak dimaafkan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan Wahsy. Nabi SAW maafkan dia. Wahsy ini ikhwatul Islam. Apa kata Nabi? Wahai Wahsy, kalau sekiranya kamu sanggup atau kami sanggup untuk tidak melihatmu, maka lakukanlah. Apa maknanya ikhwatul Islam? Wahsy ini sebenarnya tidak ada urusannya. Wahsy itu tidak ada dendam. Tapi kenapa dia membunuh Hamzah? Padahal tidak ada salah Hamzah bagi dirinya. Kalau sekiranya orang-orang musyrikun yang membunuh Hamzah, mereka bisa jadi alasannya karena Hamzah membunuh keluarga kami. Maka kami juga membunuh Hamzah. Sedangkan Wahsy tidak ada. Antara Wahsy dengan Hamzah tidak ada urusan. Hanya saja majikannya mengatakan, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka kami akan merdekakan dirimu. Dan ceritanya lama, karena Wahsy ini ikhwatul Islam adalah sahabatnya Bilal. Bilal dikala dianiaya, maka Wahsy ini kasihan. Dan dia menganggap Bilal itu akan meninggal. Tapi Allah selamatkan Bilal. Maka dia bersedih. Kawannya sama-sama perbudakan, sama-sama dari satu daerah. Sekarang sudah dibebaskan. Maka dia merasa sedih. Bagaimana pula dia bisa dibebaskan? Kemudian tiba-tiba ada kesempatan. Tapi kesempatan itu adalah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau sekiranya kamu sanggup untuk tidak memperlihatkan wajahmu kepada kami, maka lakukanlah, karena Nabi terlalu sayang kepada pamannya Hamzah. Paman Nabi hanya tinggal 2 yang Islam. Satu Hamzah, satu Abbas. Hamzah meninggal dibunuh oleh Wahsy. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang demikian. Nah, kalau sekiranya ada di antara kita yang mungkin dia pernah disakiti,
kemudian dia maafkan. Tapi kalau sekiranya dia kembali bertemu dengan orang tersebut, dia merasa luka-luka lama akan kembali muncul, atau nostalgia lama, penderitaan lama kembali muncul, maka mereka, kalau sekiranya demikian keadaannya, maka tidak masalah kalau mereka tidak lagi ingin bermuamalah dengan orang yang tadi sudah dia maafkan. Tujuannya supaya tidak kembali sakit hati kepada orang tersebut, karena bagaimanapun ikhwatul Islam, memaafkan seseorang itu bukan perkara yang mudah, tapi bagi mereka yang suka memaafkan adalah mereka yang memiliki kelapangan jiwa dan hati, dan di antara salah satu caranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengajarkan kepada sahabat Shaddad bin Aus, wahai Shaddad, kalau sekiranya engkau melihat manusia, mereka berlomba-lomba mencari dunia, mengumpulkan uang, mencari emas, mencari perkara-perkara yang bersifat harta, maka hendaklah engkau berlomba-lomba untuk mengucapkan kalimat ini. Sehingga kaum muslimin mereka tidak boleh meninggalkan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sadat. Walau doanya panjang, tapi bukan mustahil bagi kita menghafalnya. Dan di antara salah satu isi kandungan daripada doa tersebut, Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Ya Allah, berikan kepadaku hati yang selamat, selamat dari manusia, selamat dari hasad, selamat dari dengki, selamat dari semuanya. Walisanan sadiqa, dan aku juga ingin meminta kepadamu ya Allah, berikan kepadaku lisan yang jujur. Kalimat ini merupakan kalimat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Saddad, dan Nabi berpesan, apabila kamu melihat manusia sudah berlomba-lomba mengumpulkan dinar dan dirham, emas dan perak, maka hendaklah kamu berlomba-lomba untuk mengucapkan kalimat ini. Kalimat yang sangat indah ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafalnya agar mereka mendapatkan ketenangan jiwa, kenyamanan kehidupan, dan salah satu yang paling membuat kita mudah masuk surga adalah hati yang salim. Dan kita tidak akan masuk surga kecuali hati yang salim. Seolah-olah Nabi mengajarkan dalam kalimat ini bahwa ini merupakan kalimat yang bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga, karena tidak ada yang masuk surga kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi mereka yang datang dengan membawa hati yang selamat. Maka salah satunya, Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Barakallahu fikum. Iya, terima kasih Ustadz. Eh ja- eh, jazazu- jazak- Jazakumullahu khairan. Kepada para jemaah yang kajian Islam Pogi Jaya yang hadir, masih bisa bertanya langsung kepada Ustadz Ariful Bahri em, mengenai kajian hari ini, faktor-faktor yang memberangkatkan kita ke Mekah pada tahun 8 Hijriah. Ya. Em, Silahkan untuk yang bertanya selanjutnya. Langsung kepada Ustadz yang sudah hadir bersama kita hari ini, Ustadz dari Madinah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ustadz, bagaimana jika seseorang itu
sering sekali berdoa mohon kepada Allah supaya bisa hijrah ke tanah haram Makkah ataupun tanah haram Madinah dengan cara yang baik, dalam keadaan baik untuk kebaikan dan diberikan kesudahan yang baik, dan memohon kepada Allah supaya bisa wafat di tanah haram Makkah ataupun tanah haram Madinah dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khotimah, diberikan nikmat kubur dan dimasukkan ke dalam jannah firdaus a'la tanpa hisab. Apakah itu berlebihan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita wafat di tanah haram, di tempat-tempat yang mulia, maka itu tidak salah. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang demikian. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ibadah itu pula lah mereka bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin salah satu kalimat yang mesti bagi mereka untuk selalu mengucapkannya. Di sini kita akan sampaikan ada dua kalimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, di antara doanya, Allahumma ahini muslimin, wa tawaffani muslimin, wa alhiqni bis salihin, ghaira khazaya wala maftunin. Ini juga merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kita untuk selalu meminta dan meminta kepada Allah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan muslim, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh, tanpa terhinakan, dan tanpa engkau berikan fitnah. Apa makna daripada doa ini? Doa ini merupakan di antara permintaan seorang hamba agar mereka hidup dan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selaras dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Artinya menyerahkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Semua kaum muslimin, mereka ingin husnul khatimah. Makanya kalau ada di antara mereka yang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wafatkan aku di tanah haram," tidak ada masalah. Dan betapa banyak doa-doa tersebut dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di haram Makkah, di haram Madinah, kita lihat siapapun yang dimudahkan oleh Allah pergi ke sana 5 kali, 5 waktu kita akan melaksanakan sholat jenazah. Itu yang meninggal bukan hanya orang Arab, tapi meninggal ada jemaah haji, jemaah umrah, dan kita tidak tahu, bisa jadi itu adalah rahasia mereka dengan Allah. Bisa jadi mereka dulu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wafatkan aku di tanah haram," tidak ada masalah. Bahkan juga di antara doa Nabi Musa alaihissalam, sebelum beliau wafat, beliau berdoa, "Ya Allah, dekatkan aku dengan Baitul Maqdis." Karena dulu belum ada yang namanya haram Makkah dan haram Madinah. Sehingga dengannya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan doanya, tidak ada masalah. Oleh karenanya kalau ada di antara kita yang ingin berdoa, "Ya Allah, wafatkan aku di haram Makkah Madinah," tidak ada masalah. Tapi yang terpenting doanya adalah, "Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah," atau wafatkan aku dalam keadaan seorang muslim, sebagaimana doa yang tadi kita sebutkan. Allahumma ahini atau Allahumma ahina muslimin, wa tawaffana muslimin, wa alhiqna bis salihin, ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma ahina muslimin, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wa tawaffana muslimin, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bis salihin, kumpulkan kami bersama orang-orang saleh. Ghaira khazaya wala maftunin, jangan hinakan kami, jangan berikan kepada kami fitnah. Itu merupakan di antara doa yang pertama yang mesti dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya. Kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan husnul khatimah? Juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah setiap akhir daripada urusan kami. Dan akhir daripada urusan kita di dunia adalah meninggal. Maknanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kami bentuk meninggal yang terindah dalam keadaan beribadah, dalam keadaan husnul khatimah. Maka tentu kita bermohon kepada Allah untuk mendapatkan yang demikian. Semua kita ingin mendapatkannya. Tapi tentu ada kalimat, ada usaha yang harus kita lakukan. Salah satunya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha
wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, hindarkan kami dari kehinaan dunia dan hindarkan kami dari azab akhirat. Itu juga di antara salah satu doa di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan semoga semua kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan, Ustadz. Terima kasih tausiahnya. Mungkin satu lagi ya. Jadi dari ini mungkin yang terakhir ya dari Akhwat Ibu Yuliasi. Bismillah, Afwan Ustadz. Bagaimana cara agar hati selalu lapang? Mungkin kita Barakallahu fikum ya, Masya Allah. Ini pertanyaan memang semua kita yang menginginkan hati supaya lapang, tenang, nyaman. Dan di antara salah satunya, tadi kita telah mengajarkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah berusaha berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala qalban salima. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membaca kisah-kisah, ini merupakan di antara salah satu yang paling menarik ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dunia ada dua. Kalau tidak menzalimi, maka dizalimi. Tidak ada yang netral, artinya pasti ada dua kalimat ini. Kalau tidak dizalimi, maka akan menzalimi. Apa pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin? Kun khairan ibni Adam. Jadilah kalian anak Adam yang terbaik. Seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ada apa dengan anak Adam? Anak Adam itu ada dua orang yang diabadikan ceritanya dalam Al-Quran. Yang satu membunuh, yang satu terbunuh. Yang membunuh ini ikhwatul Islam, membunuh karena hasad, karena dengki kepada saudaranya. Bukan orang lain, tapi saudara kandungnya. Kemudian yang terbunuh ini, sebelum dia terbunuh, dia memberikan nasihat kepada saudaranya. Pada akhirnya dia lebih daripada dia melawan, maka dia memilih untuk bersabar. Tapi ingat apa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap pembunuhan yang terjadi di dunia, maka dosanya sampai kepada anak Adam yang tadi melakukan pembunuhan. Dan setiap kesabaran yang ada di dunia, maka semua pahalanya sampai kepada anak-anak Nabi Adam yang tadi terbunuh. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kalau sekiranya kita harus dihadapkan dengan menzalimi atau dizalimi, maka pilihlah yang terbaik, yaitu tidak masalah kita terzalimi daripada menzalimi. Nah, bagaimana caranya? Kita melihat bagaimana orang memaafkan, banyak sekali kisah ikhwatul Islam. Seorang saudara memaafkan saudaranya, seorang kawan memaafkan kawannya. Makanya kenapa kita harus mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwatul Islam, ini merupakan kaidah yang harus kita ketahui bersama. Seorang ayah mencintai anaknya adalah karena Allah, karena beribadah. Jangan pernah mereka mengatakan, aku menyekolahkan anakku, aku mendidik mereka supaya nanti mereka dikala aku tua, mereka melakukan kebaikan kepada diriku. Bukan demikian tujuan utama. Tapi seorang ayah mengatakan, aku menyekolahkan anakku, aku perintahkan mereka salat, aku ajarkan kepada mereka beragama, karena itu adalah bagian daripada ibadah aku kepada Allah untuk mendidik anak. Kemudian kalau sekiranya Allah berikan anak kita anak yang berbakti, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami. Seorang suami berbuat baik kepada istrinya karena ibadah. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya karena beribadah. Kemudian kebaikan tersebut didapatkan kebaikannya di dunia, maka itu bonus dari Allah. Tapi kalau sekiranya seseorang suami berbuat baik kepada istrinya, namun istrinya tidak berbuat baik, maka dia tetap akan berbuat baik kepada istrinya karena dia beribadah dan dia tidak akan kecewa. Seorang istri yang berbuat baik kepada suaminya, ternyata suaminya tidak demikian, maka dia sedang beribadah kepada Allah dan dia tidak akan kecewa. Maka di antara salah satu yang membuat seorang manusia tidak kecewa, dikala dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang melakukan kebaikan kepada teman, jangan pernah mengatakan supaya suatu saat nanti dia pun membalas kebaikan yang aku lakukan. Orang yang seperti ini nanti siap-siap akan kecewa. Kita akan kecewa dengannya. Tapi tujuan pertama itu adalah karena aku beribadah kepada Allah. Kemudian kalau sekiranya teman memberikan kebaikan, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu merupakan di antara salah satu yang bisa melapangkan hati. Setiap apapun yang kita lakukan, kebaikan kepada agama,
kebaikan kepada manusia, kebaikan kepada siapapun, maka tujuan pertamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sekiranya Allah berikan balasan di dunia, alhamdulillah. Kalau sekiranya kita tidak mendapatkan balasan di dunia, maka kita tidak akan kecewa karena kita melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Disitulah di antara salah satu yang menyebabkan hati bagaimana supaya lapang, tenang, itu merupakan di antara cara yang kedua. Kemudian cara yang banyak caranya, yang ketiga, di antara untuk melapangkan hati ini, ikhwatul Islam, ini mohon maaf ya, seringlah berteman dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kalau kita berjumpa dengan anak yatim, orang-orang miskin, usap kepalanya. Itu ajaran baginda Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena dikala kita melihat anak yatim, orang fakir, janda-janda tua, atau mereka yang mungkin secara ekonomi tidak ada, maka kita mudah meneteskan air mata. Lapang hati kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga, di antara caranya adalah kembali berdoa dengan kalimat yang paling indah. Ini pada hari ini kita agak sedikit banyak menghafal doa, tapi ini merupakan di antara doa yang paling indah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min ainin la tadma' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak tenang, yang tidak khusyuk, yang tidak nyaman, dari mata yang tidak mau menangis, dari doa yang tidak didengarkan. Ini merupakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati apabila tidak khusyuk, tidak tenang, tidak nyaman, maka mata tidak mau menangis. Kalau mata tidak mau menangis, maka bagaimana kita berdoa kepada Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ini merupakan satu keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Hati yang khusyuk menyebabkan seseorang mudah menangis. Mudah menangis. Orang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan menangis itu tanda doanya dikabulkan. Dan doa pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, carilah ketenangan hati di dalam 3 tempat. Yang pertama, cari ketenangan hati dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, cari ketenangan hati dikala kita sholat malam. Dan yang ketiga, cari ketenangan hati dikala kita berada di masjid bersama kaum muslimin, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. 3 ini harus selalu kita rutinkan menjadi wirid sholat malam, tenang hati. Kemudian baca Quran. Makanya minimal 1 hari setengah juz, atau 5 halaman. Yang penting ada wiridnya. Kemudian sering-seringlah mendengarkan nasihat, terutama di dalam masjid, karena itulah yang menyebabkan hati kita bisa tenang, bisa nyaman, dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya hati yang selamat. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khairan, Ustadz. Menarik sekali kajian kita hari ini. Insya Allah semua yang hadir pada hari ini dapat memahami ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita hari ini. Ya, kita ikhlaskan niat kita semata untuk mencari ilmu agama dan mencari ridha Allah Ta'ala. Kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Mungkin ada beberapa lagi dari chat, mungkin ya nanti Ustadz bisa dicatatkan doa-doa yang Ustadz tadi sampaikan. Mungkin nanti akan kita share, admin akan mencatatnya. Mungkin untuk penutup, Ustadz, kesimpulan kajian hari ini mungkin Ustadz dapat menyampaikan, Ustadz. Barakallahu fiikum Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbicara, dan semoga apa yang kita ucapkan bisa memberikan manfaat kepada dunia kita dan juga akhirat kita. Dan kita harus tahu kaedah yang disampaikan oleh Nabi, barang siapa yang tujuannya dunia, Allah akan bikin kacau balau urusannya dan dia akan fakir selama-lamanya. Tapi siapapun yang tujuannya adalah akhirat, Allah akan selesaikan urusannya dan dia akan diberikan hati yang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah kalau kita mencari dunia, akhirat tidak ikut, tapi kalau kita mencari akhirat, maka secara otomatis dunia akan lari mengejar kita, dan tidak ada caranya kecuali kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, kami mohon maaf
Kalau sekiranya ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, ilmu yang salah kami dalam menyampaikannya, kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan secara khusus kepada Pak Dr. Boy, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memberikan umur panjang, keberkahan, kemudahan Amin. dan juga kepada Amin. kita Ya bersama. Rabbal Alamin. Barakallahu fiik. Insya Allah Ya. semoga dimudahkan lagi kita berjumpa pada kesempatan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan Ustadz. Insya Allah saya bisa ketemu Ustadz lagi. Saya naik haji tahun 2022. Sering lihat Masya Ustadz Allah. di, sering lihat Ustadz di Gate Amin. 19 waktu itu. Ikut juga ke Amin. situ, Masya cuman Allah. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu langsung dan ngomong langsung sama Ustadz nih. Alhamdulillah, Amin. Ya Rabb. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin. Ya Rabb. Masya Mungkin Allah. Jazakumullah khairan. Mungkin nanti jamaah yang hadir hari ini juga siapa tahu mau umroh ataupun nanti ada rezeki juga naik haji bisa ketemu dan Amin. Amin. Ya Rabb. ketemu Amin. sama Ya Rabb. Ustadz ini. Dimudahkan. Ingat di Amin. Gate 19 Masjid Nabawi di Madinah ya. Amin. Ya Terima Rabb. kasih Amin. banyak Ustadz. Apa namanya? Kak, jadi untuk para jemaah yang hadir, ini kajian ini sebenarnya disiarkan juga live streaming di channel YouTube kita ya. Di apa namanya di kajian Islam Pogi Jaya. Kajian-kajian telah lalu juga. Jadi kalau sekiranya ingin mencatat doa-doa yang tadi mungkin bisa dilihat di YouTube, mungkin bisa dicatat pada saat penyampaian tadi. Em, di pause gitu dicatat lagi mungkin ya mungkin bisa. Kemudian juga di Instagram kita juga ada ya. Nama kajiannya follow boleh kajian Islam Pogi Jaya @kajian Islam Pogi Jaya. Jadi di YouTube ada, di Instagram ada. Siapa tahu mau mengulang lagi untuk kajian ini, kajian yang bermanfaat ini hari, mudah-mudahan bisa ditemukan pada sosial media kajian Islam Pogi Jaya. Demikian kajian kita hari ini. Terima kasih banyak pada Ustadz Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Dr. Ariful Bahri MA. Insya Allah doa yang disampaikan Ustadz tadi juga untuk kita semua eh, bermanfaat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ustadz juga semoga Ustadz selalu diberi kesehatan dan usia yang barokah, kemudian juga dapat memberi terus tausiah-tausiah untuk kita semua untuk memahami ilmu agama ini. Terima kasih kepada semua jemaah yang hadir, kepada Ustadz. Doa penutupnya mungkin ya. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.